Nilai plus Sihir Pelakor tentu saja juga dipengaruhi oleh para penampil di film ini. Semua pemain menyuguhkan performa handal sebagai seorang talent dalam seni peran. Marcella Zalianty sanggup membawa balada drama ibu rumah tangga Kok Papa suka banget sih, Pak, bikin ikan nila kuah kuning? Salam sinema sahabat sinemalogi. Sihir Pelakor adalah film horor yang disutradarai Bobby Prasetyo. Film ini dibintangi Neona Ayu, Marcella Zalianty, Fadir Muchtar, Asmara Abigail, Jared Ali, Hana P. Malasan, Indra Birowo, Alfi Alfandi, Ruth Marini, Ara Ajisiwi, dan lain-lain. Karena pengaruh sihir ini yang diperankan Asmara Abigail, Eddie yang diperankan Fadir Muchtar pergi meninggalkan istrinya yang diperankan Marcella Zalianty dan dua anaknya. Sebagai putri yang kehilangan, Vita yang diperankan Neona Ayu berusaha untuk mendapatkan kembali cinta bapaknya. Dan juga berusaha membawa sang bapak kembali ke pelukan keluarga. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Sihir Pelakor diadaptasi dari kisah nyata yang ceritanya diambil dari podcast horor RJL 5 tentang perselingkuhan yang terjadi karena upaya seorang pelakor untuk memiliki, lebih tepatnya merebut suami orang sebagai pasangan dengan dibantu cara klinik. Dari point of view Vita, kisah ini bergulir runut dan rapi. Diawali dengan kehidupan yang tenang, damai, dan ideal, hingga akhirnya badai yang bernama Rini itu muncul dan memporak-porandakan mental keluarga Vita. Secara penceritaan, kali ini Upi mampu meramu alur kisah perselingkuhan dengan runut. Jauh berbeda dengan Sorup dan Hotel Sakura, tapi sedikit seirama dengan Petaka Gunung Gede. Segala backstory digambarkan dengan bertanggung jawab. Latar kisah waktu yang signifikan selaras dengan versi podcast membuat film ini lebih enak dinikmati ketimbang film-film horor lain. Di awal film, kita sebagai penonton tidak perlu diberi jump scare yang menandai film ini bakal berisi teror-teror yang menyeramkan. Justru Sihir Pelakor tetap stabil dengan lebih mengutamakan drama yang memang menjadi pondasi bagi cerita film ini sendiri. Adegan-adegan klinik tinggal mengikuti sesuai kebutuhan. Bobby sebagai sutradara terasa sudah enggan menjejali filmnya dengan parade jump scare yang cenderung repetitif. Dia memilih memanfaatkan situasi yang pas dengan alur cerita. Film ini berhasil membangun atmosfer horor tanpa harus memperbanyak penampakan teror setan-setanan yang kebanyakan template bentukannya. Sebenarnya untuk perbandingan cerita di podcast dengan versi film, tidaklah terlalu banyak perubahan. Dari awal film hingga pertengahan alur cerita masih setia tanpa ada perubahan sama sekali. Namun cerita mendadak berbeda saat sudah memasuki adegan Vita yang berubah anarkis karena saking emosinya. Padahal di cerita podcast, Vita ada adegan melakukan aksi yang ekstrim untuk membalas dendam atas kelakuan Rini dan bapaknya. Sayangnya hal tersebut dihilangkan. Apakah karena terlalu ekstrim atau memunculkan kekhawatiran bakal terlibat masalah dengan pihak LSF? Karena seakan mengajak penonton untuk meniru tindakan Vita yang di luar batas kewajaran. Dengan durasi 1,5 jam, film tidak mengalami ketimpangan isi naskah dalam bertutur. Mengalir alus tapi tanggung di akhir cerita. Seakan film mengikuti pola sinetron Hidayah, di mana pada akhirnya yang dimenangkan adalah tokoh utama. Paling tidak, Sihir Pelakor tidak terjebak pada pola film horor yang kaleng-kaleng. Nilai plus Sihir Pelakor tentu saja juga dipengaruhi oleh para penampil di film ini. Semua pemain menyuguhkan performa handal sebagai seorang talent dalam seni peran. Marcella Zalianty sanggup membawa balada drama ibu rumah tangga yang diterpa cobaan bertubi-tubi.
Film ini mengambil dari point of view Vita yang diperankan Neona Ayu. Sepanjang film, Neona Ayu sanggup membawa cerita film dari awal hingga akhir dengan begitu apik. Kualitas peran yang dia mainkan di film ini terlihat sangat alami, natural, dan tidak berlebihan. Bahkan saya yakin penonton bakal dibikin puas dengan salah satu aksi Vita yang sedang ngereok di salon Rini, di mana dia harus menonjok muka Rini sang pelakor dengan sangat beringas. Tapi tetap saja, yang stealing the show di film ini tentu saja Asmara Abigail. Setelah gagal menjadi cewek alim di film Mustahil, Asmara kini muncul lagi di Sihir Pelakor dan gak tanggung-tanggung dia memerani sosok perebut suami orang atau istilah gaulnya pelakor. Sebagai perempuan yang gak baik-baik saja, dia harus memerankan sosok yang complicated. Mulanya elegan, menawan, santun, dan anggun, mendadak berubah menjadi misterius, menyebalkan, dan tentu saja mematikan. Sementara Fadir Muchtar tidak gagal memerankan karakternya sebagai bapak Batak yang awalnya family man mendadak gak ada angin gak ada hujan berubah menjadi sosok keras dan kejam karena pengaruh ilmu hitam. Mungkin yang bakal diprotes hanya bahasa Bataknya saja, seperti saya orang Jawa yang suka sebel kalau lihat aktor Jakarta ngomong jejawaan. Dari sisi teknis pun, Sihir Pelakor memiliki nilai plus tersendiri. Scoring yang pas banget dengan tiap adegan yang dirangkai, pergantian scene yang pas menjadikan film ini lebih enak untuk dinikmati. Begitu juga dengan kebutuhan visual effect yang dibutuhkan untuk mempermak tampilan Ratu Iblis, kemunculan entitas-entitas pengganggu, dan aksi rukyah yang cukup terlihat nyatu dan gak kasar. Cuman saya sedikit terganggu dengan penampakan Kunting gak jelas yang ngerayap-rayap di dinding. Tipikal setan Indo kayaknya harus ada adegan kayak Spider-Man. Pada akhirnya Sihir Pelakor berhasil membuat saya yakin pada kapasitas seorang Bobby Prasetyo yang sanggup menyulap cerita film yang temanya itu-itu aja menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan dan tentu saja menghibur dalam arti yang sebenarnya. Film ini memang memiliki judul film yang agak norak. Mungkin karena berpegangan pada judul asli di podcast, gak ada masalah sih sebenarnya. Sihir Pelakor menjadi salah satu pembuktian seorang Bobby bahwa kehidupan selalu berproses dan berprogres. Dari yang kultus iblis dan tanduk setan, hingga akhirnya bisa beranjak pada level yang lebih tinggi melalui kuasa gelap dan sihir pelakor. Skor dari saya, demikian video reaksi dari film Sihir Pelakor yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.